Halo pemirsa Jawa Post TV dimanapun Anda berada, jumpa lagi di Obrol, sebuah tayangan yang akan menghadirkan sosok-sosok dan juga narasumber-narasumber inspiratif spesial buat kalian semuanya pemirsa Jawa Post TV. Dan tentunya ada Tori Andromeda di sini yang siap banget untuk ngajakin ngobrol tamu saya yang kebetulan sudah hadir di sini, di mana kita akan ngobrolin terkait pendidikan. Ya, pastinya pendidikan merupakan salah satu hal yang tidak bisa lepas dari kehidupan kita, khususnya pendidikan, keagamaan, dan juga dunia madrasah. Pas banget untuk hari ini kita akan ngobrol-ngobrol bersama dengan tamu jauh ya. Tamu jauh, jadi beliau ini jauh-jauh dari Pacitan. Wow, perjalanan mungkin ya 2-3 jam lah ya untuk ke Madiun. Selamat datang dan terima kasih untuk kehadirannya. Ini dia Kepala Kemenak Kabupaten Pacitan, ada Bapak Dr. Andes Baharudin, MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Terima kasih banyak Pak Baharudin sudah mampir ke studio kita Jawa Post TV. Perjalanan berapa jam tadi Pak? Ya 2,5 sampai 2,5 3 jam. sampai 3 jam. Santai. Sudah mampir ngopi. Nah, bisa mampir ngopi. Tapi kebetulan beliau ini juga aslinya Blitar, Pak ya? Iya, Blitar. Aslinya Blitar. Jadi kayaknya kalau untuk perjalanan jauh darat gitu udah cukup biasa. Sudah kalau biasa. Lama ya. Kebetulan hobi touring lah. Oh gitu. Keren. Dan pastinya terima kasih di tengah kesibukannya tetap menyempatkan untuk mampir ke Jawa Post TV Madiun, Pak. Terima kasih. Dan tentunya kita membicarakan terkait dunia pendidikan, Pak. Bagaimana pada akhirnya Kementerian Agama atau Kemenak Kabupaten Pacitan ini juga salah satu pihak yang pastinya cukup bertanggung jawab untuk bisa memantau ya proses pendidikan khususnya di madrasah. Bagaimana pada akhirnya anak-anak kita, regenerasi bangsa Indonesia ini juga bisa mendapatkan pendidikan spiritual dan juga keagamaan yang baik begitu. Ya. Saya pengen tahu juga nih Pak, untuk di Pacitan, tren masyarakat untuk bisa masuk ke madrasah, mulai dari madrasah Ibtidaiyah, madrasah sanawiyah, madrasah aliyah, ini dari tahun ke tahun trennya mengalami penurunan atau peningkatan, Pak? Monggo silakan. Ya, alhamdulillah saya lihat dari data statistik kita dalam 5 tahun terakhir itu tren kepercayaan masyarakat para orang tua untuk mendidikkan putra di madrasah itu meningkat cukup signifikan ya. Wow, oke. Bahkan rata-rata bisa 3-5% per tahun. Ya. Dari tahun ke tahun berarti mengalami peningkatan, Pak? Ya, ya. Kalau kita melihat minat masyarakat untuk bisa menyekolahkan putra-putrinya ke madrasah seperti itu, ini kan juga banyak faktor, Pak ya. Pada akhirnya kan untuk melanjutkan pendidikan tentunya ada beberapa pilihan, mau ke sekolah umum atau madrasah begitu. Faktor apa Pak biasanya selalu menjadi daya tarik madrasah ini? Ya, menurut saya ada 2 kecenderungan masyarakat yang sebenarnya bertolak belakang. Ya. Yang pertama, indeks atau kesadaran beragama masyarakat itu yang meningkat dari tahun ke tahun. Bahkan Indonesia itu tertinggi menurut survei lembaga internasional independen, tingkat keberagamaan bangsa Indonesia itu mencapai 98,86%, tertinggi. Itu satu. Jadi kesadaran masyarakat beragama meningkat. Di sisi lain ada kekhawatiran para orang tua utamanya masyarakat akan dampak globalisasi, dampak negatif. Betul. Nah, 2 kecenderungan inilah yang akhirnya menjadikan para orang tua ini lebih memilih satuan pendidikan sekolah atau madrasah yang berbasis agama. Nah, alhamdulillah satuan pendidikan madrasah mulai jenjang prasekolah RA, MI, MTS, dan MA itu dinilai oleh para orang tua, dan masyarakat mampu menjawab tadi tantangan masa depan anak-anaknya itu. Jadi diyakini orang tua bahwa madrasah memberikan basic pendidikan agama yang lebih cukup dibandingkan dengan satuan pendidikan yang lain. Satu. Kemudian yang kedua, dibuktikan bahwa madrasah juga mampu memberikan layanan yang dapat
membekali anak kompetensi sesuai dengan tuntutan perubahan yang tidak kalah dengan satuan pendidikan yang lain, sekolah misalnya. Jadi itu hitungannya. Iya. Jadi pada akhirnya tingkatan MI, MTS, MA ini tidak kalah dengan SD, SMP, SMA. Ya, dari sisi kompetensi umumnya. Betul. Tapi dari sisi agama punya kelebihan, memang muatannya lebih daripada di sekolah umum gitu. Tentunya para orang tua juga ingin memberikan pendidikan agama dan juga spiritual lebih serius terhadap anak-anaknya supaya juga tidak terpengaruh dengan istilahnya zaman yang semakin edan gitu. Betul. Apalagi digitalisasi, berbagai macam pengaruh-pengaruh media sosial ini juga cukup, ya kita harus akui bahwa semua anak tuh sekarang bawa gadget Pak, bawa HP, dan tentunya ini juga pengaruh-pengaruh digital ini juga takutnya bisa mempengaruhi mereka begitu ya, mulai dari akhlak, moral dan lain-lain. Dan sekolah di madrasah ini bisa menjadi opsi terbaik begitu Pak ya. Nah, kalau sementara ini begitu. Ya, kalau untuk melihat upaya dari Kemenak sendiri, Kemenak Pacitan untuk bisa meningkatkan mungkin ya mutu pendidikan, kemudian juga memberikan awareness atau kesadaran masyarakat juga bahwa madrasah ini baik loh untuk putra-putri panjenengan, itu upaya-upaya apa aja Pak yang bisa dilakukan? Pertama, kami sampaikan kepada teman-teman pemangku madrasah, madrasah harus bisa memenuhi harapan orang tua, di mana membekali anak kompetensi keagamaan yang cukup, di samping bekal kompetensi standar umumnya yang sama dengan satuan layanan pendidikan lain. Kenapa? Karena ya namanya satuan pendidikan madrasah itu kan public service ya. Layanan. Maka jaminan memenuhi harapan orang tua itu yang harus betul-betul ya diwujudkan. Jangan sampai orang tua sudah mempercayakan pendidikan anaknya kepada madrasah, ternyata nggak mampu mewujudkannya. Itu yang harus kita hindari. Nah, pastinya upaya-upaya itu pun juga sudah dilakukan dan tentunya akan terus ditingkatkan bagaimana pada akhirnya masyarakat juga lebih percaya menyekolahkan putra-putrinya di madrasah. Apalagi tantangan teknologi ini juga semakin luar biasa Pak, digitalisasi, teknologi, sosial media, dan saya pikir madrasah bisa menjawab tantangan itu Pak ya. Ya, sejauh ini karena data menunjukkan tren meningkat terus, artinya percaya. Kepercayaan itu karena telah membuktikan bahwa pendidikan agama di madrasah bisa memenuhi harapan orang tua. Di samping juga kompetensi standar lainnya. Gitu, ya. Semakin menarik pastinya obrolan kita bersama dengan Bapak Baharudin selaku Kepala Kemenak Kabupaten Pacitan, dan kita setelah ini akan kembali dan membahas terkait bagaimana pada akhirnya madrasah dan juga dunia teknologi digitalisasi ini juga bisa berkolaborasi ya. Setelah ini jangan kemana-mana, tetap di Obrol-Obrol. Kembali lagi di Obrol-Obrol dan masih juga bersama dengan Kepala Kemenak Kabupaten Pacitan, ada Bapak Dr. Andes Baharudin MPD ya. Pak, kalau kita melihat madrasah sebegitu banyaknya, semakin banyaknya dan juga sebegitu semakin populernya juga masyarakat percaya begitu terhadap pendidikan di madrasah, menyekolahkan anak-anak mereka melanjutkan pendidikan di madrasah. Tapi tentunya kita tidak bisa lupa bagaimana zaman ini terus berkembang, Pak. Terus berubah begitu, termasuk digitalisasi, teknologi. Nah, bagaimana pada akhirnya peran madrasah ini di era digitalisasi yang semakin luar biasa ini? Ya, tentu pertama madrasah mau tidak mau harus mengikuti tren transformasi digital. Nah, kebetulan salah satu dari 7 prioritas program Kementerian Agama di periode kemarin adalah transformasi digital, baik dalam tata kelola, kelembagaan kementerian maupun dalam layanan. Nah, karena itu termasuk di madrasah. Nah, kami di Kemenak mulai dari pemanfaatan digital untuk berbagai layanan di Kementerian Agama termasuk pendidikan itu telah
dilakukan secara maksimal. Mulai dari pemahaman digital untuk peningkatan kompetensi para guru-gurunya. Kemudian pemanfaatan untuk penunjang pembelajaran peserta didiknya. Itu kita lakukan, termasuk pengembangan mulai dari pembelajaran berbasis digital, kemudian pengembangan virtual library, perpustakaan virtual di satuan madrasah, ini sudah kita lakukan. Ya karena memang ya ini tuntutan itu. Kita nggak bisa melepaskan, dan dengan transformasi digital itu pengelolaan penyelenggaraan pendidikan tentu akan jauh lebih efisien dan efektif, termasuk dalam belajar anak-anak. Jadi pola pembelajaran guru 10 tahun yang lalu dengan sekarang berbeda. Kalau dulu misalnya guru harus menerangkan materi-materi dari awal sampai akhir, sekarang guru cukup memberikan tema-tema sesuai dengan penelitian pelajaran kebutuhan anak-anak kita itu bisa explore sumber belajarnya secara mandiri, tentu dalam pendampingan guru maupun orang tua. Jadi inilah akselerasi yang harus dilakukan oleh teman-teman ya pejuang pendidikan di madrasah dan dimanapun lah itu saya kira sama ya. Kalau kita berbicara tantangan Pak, apa tantangan yang dihadapi oleh madrasah di dewasa ini, apalagi juga tadi cukup menarik bahwa ternyata digitalisasi yang sudah dilakukan ini tidak hanya kepada peserta didik tapi juga kepada para pengajarnya. Bagaimana pada akhirnya para pengajar-pengajar ini juga sertifikasinya mungkin kualitasnya ini juga bisa didukung dengan teknologi dan juga digitalisasi. Kalau untuk tantangan yang dihadapi, ini apa Pak? Mungkin dari sarana prasarananya atau bagaimana pada akhirnya peserta didik belum bisa menerima teknologi atau digitalisasi itu atau apa? Alhamdulillah untuk dukungan infrastruktur prasarana termasuk jaringan itu hampir di semua satuan lembaga pendidikan di bawah Kemenak ini telah terakses ya. Sehingga ketika misalnya kami Kementerian Agama untuk melakukan rapat-rapat atau pembinaan guru itu sudah tidak tergantung pada misalnya harus mengundang kantor, dan itu kosnya mahal. Apalagi Pacitan itu kan topografinya sangat terjal. Maka ketika kami di Kemenak Pacitan, saya dorong rapat-rapat pembinaan guru baik oleh kami maupun oleh pengawas pendidikan itu harus secara daring, baik melalui Zoom atau Jimit atau mungkin jaringan yang lain. Karena itu ini sudah efisiensi juga Pak. Efisiensi. Saya bayangkan misalnya ada satuan madrasah dari kota Paceng antar Kemenak itu yang jaraknya itu 40-50 kilo dengan pegunungan yang sangat terjal. Kalau kami harus mengundang hanya untuk mendengarkan orang bicara itu sangat iman. Betul. Maka sejak tahun ini sudah kita lakukan adaptasi digital dalam berbagai kegiatan di Kementerian Agama. Karena itu kami siapkan misalnya ruang semacam ini podcast yang nanti untuk pembinaan guru maupun kegiatan-kegiatan peningkatan kompetensi murid dalam berbagai ajang itu kita lakukan. Tapi kalau untuk yang sudah terjadi, yang sudah dilakukan oleh Kemenak Pacitan dan juga madrasah-madrasah itu sendiri, fasilitas sarpras khususnya untuk akses internet juga itu sudah berjalan baikkah Pak? Apalagi tadi Panjenengan sempat menyinggung bahwa Pacitan ya topografinya cukup naik turun ya. Kemarin saya cek sudah 100%. Seluruh satuan didikan ada 293. Satuan didikan formal di Kemenak, RAMIM, SMA itu ada 293. Itu semua sudah terakses. Berarti internet tidak ada masalah ya? Oke. Nah, bagaimana juga untuk menjawab tantangan dan memberikan solusi Pak? Mungkin ada beberapa masyarakat yang masih menganggap bahwa masuk madrasah itu mungkin dalam tanda kutip masih kuno begitu. Dalam arti pembelajarannya
fokusnya ke agama tapi digitalisasinya masih kurang begitu. Tantangan-tantangan seperti itu, mindset masyarakat yang masih berpikir seperti itu, ada solusi apa, Pak? Ya, terus terang ini problem ya. Jadi lembaga binaan Kementerian Agama yang madrasah formal itu. Jadi madrasah itu dalam takrif atau dalam undang-undangnya itu kan sekolah berciri khas agama. Iya. Karena itu regulatornya adalah Kemdikbud. Kementerian Agama itu sebagai pelaksana kebijakan. Iya. Nah, mungkin berbeda dengan yang di bawah Kemdikbud atau Dinas Pendidikan. Itu sebagian besar satuan pendidikan oleh pemerintah negeri. Nah, di Kemenak itu 99% itu satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat. Jadi dari 293 lembaga pendidikan RA sampai MA itu yang negeri hanya 9. Selebihnya adalah swasta. Nah, inilah kami selalu mengapresiasi kepada masyarakat, terutama kelompok-kelompok ormas keagamaan, NU, Muhammadiyah, atau yang lainnya, mau berkorban untuk ikut mencerdaskan bangsa dengan mendirikan layanan pendidikan itu. Betul. Nah, hanya ke depan bagaimana pemerintah melalui Kemenak atau melalui pemerintah daerah ini mensupport terkait terutama di dukungan sarprasnya supaya memenuhi standar. Yang kedua, kesejahteraan para gurunya. Nah, inilah tantangan yang selalu kami komunikasikan dengan para stakeholder, terutama pemerintah daerah. Alhamdulillah di Pacitan, misalnya untuk sertifikasi guru agama, terutama itu dibiayai oleh APBD daerah. Kemudian ada anggaran daerah juga untuk mensupport pembangunan sarpras madrasah. Ini sangat membantu. Saya berterima kasih. Cuman perlu ditingkatkan untuk tahun-tahun ke depan. Jadi, gitu. Ya, menarik bahwa kita juga melihat fakta bahwa madrasah swasta pun cukup banyak juga ya di Pacitan ya. Bagaimana? Mayoritas 99%. 99%. Kita juga nanti akan lanjutkan membahas bagaimana pada akhirnya madrasah swasta ini juga bisa berkompetisi juga dengan madrasah negeri begitu. Nanti di segmen berikutnya, jadi jangan kemana-mana, tetap di Obrol-Obrol. Kembali lagi di Obrol-Obrol dan masih juga kita berbicara banyak hal terkait pendidikan madrasah di Kabupaten Pacitan khususnya. Ada Pak Baharudin selaku Kepala Kemenak Kabupaten Pacitan. Masih semangat Pak ya? Semangat. Oke Pak, kalau kita mau lihat ya mungkin dalam tanda kutip persaingan lembaga pendidikan ya. Ini kan ada sekolah umum yang bersaing dengan madrasah. Madrasah pun juga mungkin ada persaingan antara madrasah negeri dan swasta. Nah, ini apalagi tadi juga Panjenengan sempat menyampaikan bahwa madrasah swasta di Pacitan ini sebegitu banyaknya. Ya, 97%. 97%. Saya pengen melihat bagaimana kualitas para pengajarnya, Pak. Ini persaingan madrasah swasta ini, kalau tadi sudah membahas tentang sarana prasarananya, mungkin jumlah muridnya juga. Nah, bagaimana untuk pengajarnya? Begini, jadi masyarakat termasuk ormas keagamaan mau berkorban menyelenggarakan layanan pendidikan ini tentu dilandasi oleh semangat mendidik generasi. Maka mereka termasuk para gurunya ini dilandasi oleh semangat perjuangan atau ibadah, sehingga para guru madrasah ini tentu yang terdaftar di data Kemenak memenuhi syarat sebagai guru, kualifikasi pendidikannya S1, kemudian sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan, dan tentu sudah kami bekali kompetensi-kompetensi yang dibutuhkan sesuai dengan perkembangan zaman. Maka guru-guru madrasah ya sudah memenuhi standar, hanya
adaptasi terhadap perubahan terutama transformasi digital ini karena sebagian guru madrasah ini ada yang usianya agak sepuh. Nah ini memang perlu didorong. Tapi alhamdulillah selama ini guru-guru madrasah kita sangat adaptif terhadap transformasi digital ini. Oke. Ya. Nah, salah satu contohnya mungkin adaptifnya para pengajar terhadap transformasi digital ini mungkin bisa diwujudkan dengan apa misalnya Pak yang sudah terjadi? Kami mendorong misalnya dukungan satpras. Oke. Di setiap kelas misalnya diberikan semacam TV Android yang terkoneksi dengan jaringan internet, sehingga guru bisa mengeksplor sumber-sumber belajar itu dengan mudah. Jadi anak-anak contohnya misalnya guru agama mapel fikih ingin mengajar bagaimana bersuci atau berwudu. Ini cukup guru dengan menyetel TV Android itu video tentang cara berwudu yang benar. Kalau dulu sebelum itu kan susah sekali, harus membayangkan. Nah, sekarang media audio visual itu sudah sangat membantu percepatan pembelajaran anak-anak kita itu. Karena pastinya anak-anak ketika disuguhi dengan media yang mereka bisa melihat, mereka bisa mendengar audionya, visualnya, otomatis pembelajaran juga semakin semarak, semakin adaptif dengan perkembangan teknologi. Dan apakah semua madrasah baik negeri maupun swasta sudah ada fasilitas itu? Setidaknya hampir semua, setidaknya sudah misalnya dari 10 ruang belajar. Setidaknya ada 1 atau 2 yang bisa digunakan secara bergantian. Ini insya Allah sudah hampir 100%. Ya, oke. Tadi saya di belakang juga sempat ngobrol sama Pak Baharudin juga bagaimana pada akhirnya perjuangan dari lembaga pendidikan madrasah ini di tempat-tempat terpencil Pak di gunung ya kita tahu sendiri Pacitan topografinya luar biasa ya, ada yang di bukit, ada yang di dekat pantai kayak gitu. Nah ini seperti apa panjenengan melihat beberapa madrasah yang ada di tempat-tempat terpencil ini Pak? Nah itulah saya sampaikan kepada ini karena publik kita sangat mengapresiasi dan tentu menghargai para pengurus satuan penyelenggara pendidikan, para guru, bahkan para orang tua, demi anaknya ke depan punya ilmu dan kebaikan cukup, mereka rela berkorban dengan segala keterbatasan yang ada, termasuk kesejahteraannya. Nah ini. Para pengajarnya ya khususnya ya. Nah karena itu kami Kemenak, alhamdulillah di periode pemerintahan sekarang ini Pak Menteri kita Yai Nazaruddin Umar telah melakukan gerakan akselerasi untuk percepatan PPG. Jadi Kementerian Agama sesuai dengan dirilis oleh Pak Menteri kita masih ada 60.000 sekian gitu, dan kita ditargetkan dalam 2 tahun ini akan selesai, sehingga harapannya dengan guru-guru ini bisa tersertifikasi, bisa dibayarkan tunjangan profesinya. Bagi yang belum impasing mulai 2025 sebesar 2 juta. Insya Allah sangat membantu bagi guru-guru terutama di daerah terpencil. Betul. Nah tentu harapan kami karena madrasah itu adalah bagian dari wilayah pemerintah daerah Kabupaten Pacitan atau Jawa Timur, ke depan juga ada kebijakan misalnya insentif untuk para guru madrasah yang belum sertifikasi. Jadi ini yang kami selama ini melihat di desa-desa terpencil di pucuk gunung. Kami pernah jadi untuk menuju ke satu madrasah itu harus lewat jalan yang setapak mobil. Perjuangannya luar biasa ya. Dan itu pastinya ya kita harus mengapresiasi lah ya perjuangan para pengajar-pengajar, para guru yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Baharudin bahwa
Ya kalau kita berbicara tentang pengangkatan mereka sebagai PNS ataupun secara formal sudah resmi menjadi ASN dan lain-lain, itu mungkin bisa dinomorduakan lah. Tapi yang paling penting adalah kesejahteraannya. Ya. Paling tidak beberapa pengajar-pengajar yang sudah luar biasa mengabdi untuk pendidikan ini juga bisa diberikan insentif yang layak seperti itu. Minimal bisa memenuhi kehidupan Nah, harian. itu dia. Dan mungkin terakhir Pak, apa yang akan dilakukan secara cukup cepat mungkin di tahun ini oleh Kementerian Agama atau Kemenak Kabupaten Pacitan, mungkin dalam rangka percepatan akselerasi pendidikan di Kabupaten Pacitan ini nanti. Pertama kami di Kemenak Pacitan ini hari ini pertama memastikan satuan pendidikan madrasah itu bisa memenuhi semacam kualitas garansi ya, garansi kualitas untuk kompetensi keagamaannya itu memenuhi standar minimal. Apa yang dipercayakan oleh orang tua bahwa harus punya kompetensi agama yang cukup, bisa sholat, bisa baca Quran, itu harus kita penuhi. Akhlaknya bagus, baru kompetensi selebihnya yang lain. Ilmu pengetahuan umum dan lain-lain itu bisa ini ya. Otomatis akselerasi untuk percepatan pendidikan di Kabupaten Pacitan selalu akan diusahakan, selalu akan diupayakan oleh Kemenak Pacitan sendiri. Betul. Dengan berbagai macam program-programnya yang di 2025 ini nanti akan dicanangkan. Transformasi digital. Transformasi digital juga jangan lupa. Peningkatan masih guru, kita sedang bekerja sama dengan pihak-pihak lain dalam rangka peningkatan kompetensi guru, terutama memenuhi standar kompetensi basic ya, literasi, numerasi, dan sainnya itu yang secara nasional kita itu malu lah ya, karena hasil survei PISA Indonesia itu selalu menempati 10 terbawah dari 70 sekian negara. Ya. Dan tentunya kita harapkan semoga kualitas pendidikan di Kabupaten Pacitan dan juga kualitas para tenaga pengajarnya, sarana prasarananya, kemudian juga kurikulumnya, dan juga kesejahteraan gurunya ini juga bisa semakin meningkat, bisa semakin diperhatikan, dan tentunya Kemenak Kabupaten Pacitan akan hadir untuk itu semuanya. Terima kasih banyak Bapak Baharudin, ya, sama-sama diberi kesempatan untuk bisa sharing. Terima kasih banyak, saya juga merasa terhormat sekali sudah ditulani Pak, karena jarak Madiun Pacitan juga cukup lumayan jauh, dan terima kasih sekali lagi di tengah kesibukannya panjenengan mampir-mampir ke Jawapos TV untuk bisa memberikan banyak sekali insight-insight yang positif. Matur nuwun Pak. Salam untuk teman-teman di Kemenak Kabupaten Pacitan, Kepala Kemenak Kabupaten Pacitan Bapak Baharudin MPD. Matur nuwun. Dan pastinya terima kasih juga buat pemirsa Jawapos TV yang sudah menyaksikan program Obrol-Obrol episode kali ini. Bersama dengan Kepala Kemenak Kabupaten Pacitan ada Bapak Baharudin, semoga memberikan satu edukasi yang baru, memberikan satu insight yang positif juga untuk masyarakat bagaimana pada akhirnya pendidikan dan juga lembaga pendidikan madrasah ini sebegitu luar biasanya dan harus kita tingkatkan, harus kita dukung, dan pastinya harus kita percaya bahwa madrasah merupakan salah satu pilihan terbaik untuk bisa melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi. Dan pastinya terima kasih banyak untuk pemirsa Jawapos TV. Masih banyak sekali narasumber-narasumber dan juga tokoh-tokoh inspiratif yang akan kita hadirkan di program Obrol-Obrol yang hadir setiap hari hanya di Jawapos TV. Dan akhirnya saya Toran Tumida pamit, mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih banyak atas perhatian Anda. Sampai ketemu lagi di program Obrol-Obrol episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.